kita dengarkan kelakuan warisan pengajaran terus-menerus dari zaman ke zaman. Ini adalah cucu Imam Bonjol. Sama Edis TV berani nggak? Kami orang Islam, saudaraku, diajarkan dari kecil di Minangkabau ini, yaitunya ketauhidan yang dalam. Artinya, kami hanya memandang satu, hanya satu yang kami takuti. Haram bagi kami hukumnya takut kepada yang selain daripada yang satu itu, ahad, yaitunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami. Taruhannya adalah bagi kami orang Islam itu, ketika akidah kami diganggu, taruhannya adalah nyawa bagi kami. Itu yang diajarkan sama Imam Bonjol kepada kamu Wahabi, untuk tidak takut kepada siapapun. Kakekmu Imam Bonjol itu telah menghabisi 600.000 nyawa orang Batak selama 30 tahun setelah dia pulang dari Mekah. Lalu berantam ribut, babak belur, bahkan menghabisi orang adat, yaitu suku Minang yang cenderung kepada menyembah kubur, cenderung kepada hal-hal yang goib. Maka Imam Bonjol menghabisi, muncullah adat bersandi syara bersandi kitabullah. Wujud dari itu adalah merusak tempat ibadah orang di Padang kemarin, kan? Bagaimana itu? Kamu mengajak hidup damai. Edis TV yang saudara-saudara di luar Islam banggakan itu, dia hanyalah memfitnah. Dia tidak pernah mengatakan di dalam seluruh argumennya itu kebenaran satupun. Apa fitnahnya? Tunjukkan satu potong kata saya sebuah fitnah atas ajaran Islam. Enggak ada. Kalau saya mengatakan semua itu dasar dari pengajaran nabimu, Qur'anmu, hadismu, dan sejarah kelam yang dialami bangsa-bangsa, di mana Islam menyerbu bangsa-bangsa lain yang tidak menyebarkan agama dengan toleransi. Coba apa yang difitnah oleh Edis TV? Satu aja. Benarkan agamamu mengancam orang? Benarkan nabimu memimpin 27 kali peperangan dan sebagai panglima? Benarkan nabimu genosida terhadap Bani Qainuqa, Bani Hajraj, Bani Nadhir di Madinah? Jawab. Fitnah. Apakah fitnah kalau mengatakan nabimu ngawinin anak umur 6 tahun? Fitnah nggak itu? Enggak. Cuman karena diungkapkan zaman sekarang bahwa itu adalah perbuatan yang tidak bagus, tidak pantas. Memang manusia biasa ya semua melakukan hal, bisa saja melakukan hal seperti yang dilakukan oleh nabimu. Bisa saja bapak meniduri anak perempuannya sendiri, bisa saja. Atau seorang ibu tidur dengan anak laki-lakinya, bisa saja. Tetapi ini nabimu, makanya tidak pantas.
lalu dianggap itu fitnah gitu. Nggak usahlah kamu membenarkan ajaranmu, bertahan, lalu mengatakan itu fitnah. Fitnah itu sesuatu yang tidak terjadi tadi, tapi dibikin itu terjadi. Kalau mengatakan nabimu, dia tidur dengan 30 wanita, sedangkan dia hanya membolehkan 1 istri atau 4 istri, itu bukan fitnah, Dulkomeng. Seharusnya pemerintah hari ini, pihak kepolisian hari ini telah menindaklanjuti kasus ini semua. Kalau saudaraku berkata ingin saya berdebat, polisi akan banyak memenjarakan Muslim daripada Kristen. Kalau ngomong fitnah, itu yang fitnah itu Zuma, Rifa, Kainama, Donditan, Felix Xiao. Itu fitnah semuanya, Dol. Agama kamu itulah agama fitnah. Bahkan fitnah di dalam kehidupan di dunia ini sanggup dilakukan. Ahok tuh masuk penjara hanya ngomong kayak begitu doang. Padahal sesuai dengan apa yang ditulis. Al-Ma'idah 51 nggak boleh bergaul dengan orang kafir. Orang Yahudi dan orang Kristen. Nggak boleh mengangkat pemimpin. Nggak boleh ngangkat pemimpin orang Hindu. Miring lo. Dasar orang Padang Bengkok. dengannya itu yang saudara inginkan. Untuk apa saya berdebat dengan orang yang seperti itu? Dia anti Protestan, jadi dia yang salah itu saya paling anti. Ya Allah, saya tidak. Dia anti. Bisa nggak, berani nggak kamu debat sama Edis TV? Nggak berani. Nabi mau hidup aja nggak bisa debat dengan saya. Nabi mau hidup lagi. Sekarang ini seluruh komal-komal, seluruh channel, seluruh video-video, lu adu domba aja. Mana yang lebih benar, diadu-adu. Ayo. Kecuali ngancam kayak kamu. Jangan main ancam-ancam dong. Sama Edis TV berarti. Jangan ngancam-ngancam. Ini enggak? Kalau kamu ngancam-ngancam, Kami orang gak perlu ngancam. Islam, saudaraku. Diajarkan menurut Inilah bedanya kita dengan orang Kristen dengan Muslim. Mereka melatih anaknya untuk berani menjawab. Padahal katanya tujuan hidupnya itu adalah mati. Kami tidak takut ngek, kata dia. Tapi sungguh-sungguh nggak kamu itu? Hah? Sungguh-sungguh nggak? Tujuan utama agama Islam itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ridho Allah. Katanya menghabisi Edis TV. Berani kamu datang ke Amerika ini? Coba polisi Indonesia tertibkan masyarakat ini agar mereka tidak debat sembarangan agama-agama. Dia benar kok.
Muncul lagi sekarang ini channel Mata Pisau. Wah. Edis TV. Bom-bom. Toro. Banyak sekali saudara-saudara. Channel-channel baru yang berani mengungkapkan kebobrokan agama Arab itu. Ya, tugas saya sudah makin ringan, makin enteng, saudara-saudara. Saya bersyukur bahwa banyak sekali mereka jadi apologet dan banyak akhirnya Muslim terima Yesus Kristus. Tinggalkan ajarannya itu. Tujuan kita ya bagaimana merambah sebanyak-banyaknya dan merampas jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Hanya dengan satu cara. Jadi saksi Kristus. Di komal-komal itu berbicara, jangan takut. Ini saja saudara-saudaraku. Tuhan memberkati.